Film dimulai dengan 3 orang siswi yang sedang melakukan ritual pemanggilan setan. Mereka berniat ingin membalas bully yang mereka alami oleh siswi lainnya. Seorang berkata, "Jangan pernah membuka mata saat ritual ini berlangsung, apapun yang terjadi." Kemudian mereka memulai ritual mereka, dan langit pun berubah menjadi merah. Dan muncullah sesosok tangan yang menggerakkan alat tulis yang sedang mereka bertiga pegang. Kemudian salah satu dari mereka membuka matanya, dan melihat ada tangan lain yang hadir di sana, disusul dengan kemunculan hantu yang melihat ke arahnya. Siswi itu berteriak, dan film pun dimulai. Kemudian keesokan harinya, Eugene melihat seorang siswi bernama Hyeji telah meninggal di kelas dengan keadaan wajah terbakar. Dan inilah awal dari hasil ritual yang Eugene lakukan kemarin. Sementara itu di ruangan kepala sekolah, tampak 2 orang guru sedang membicarakan bangku nomor 29, dengan kasus 30 tahun yang lalu. Di mana bangku itu ditempati oleh Hyeji, sebelum ia mati. Kemudian saat jam pelajaran, ada seorang guru baru bernama Nona Lee, yang baru hari itu mengajar. Nona Lee pun mengabsen mereka, dan di nomor 29, siswi bernama Kim In-suk dipanggil oleh Nona Lee hingga 2 kali, karena siswi itu menjawab sangat pelan. Nona Lee pun berkata, "Bicaralah lebih keras karena aku tidak mendengarmu." Seketika itu semua murid langsung berhamburan keluar kelas, dan hanya tinggal 3 orang saja. Dan Eugene mengatakan pada Nona Lee bahwa tidak ada siswi bernama In-suk di kelas itu. Nona Lee pun terheran, dan muncullah sosok hantu di belakang Nona Lee. Karena hal itu Nona Lee pun diinterogasi di ruang kepala sekolah. Jadi bagaimana mungkin Nona Lee tahu nama Kim In-suk siswi 30 tahun lalu, sedangkan dia baru mengajar hari ini? Nona Lee bilang hanya membacanya di absen siswa. Karena sepertinya kepala sekolah menutupi sesuatu, maka Nona Lee hanya diberikan teguran, dan diminta untuk fokus mengajar. Kemudian di perjalanan pulang, Eugene berkata pada 2 temannya, bahwa kutukannya sudah dimulai, maka jangan beritahukan siapapun tentang ritual itu, atau hal itu akan berbalik pada mereka sendiri. Dan tidak lupa, para siswi lain masih saja membuli mereka. Sementara itu Nona Lee mendatangi Pak Han, dan menanyakan soal siswi bernama Kim In-suk. Tapi Pak Han mengatakan itu hanya sebuah cerita hantu seperti di kebanyakan sekolah pada umumnya. Nona Lee pun segera pergi dari sana, dan tidak tertarik membahas hal lain dengan Pak Han. Kembali ke sekolah, Pak Han mengatakan kepada semua murid, untuk tidak membocorkan berita kematian Hyeji ke pihak luar. Dan tampak ada 1 siswi yang tidak masuk kelas, yang tidak lain adalah teman Hyeji. Kemudian teman Eugene berbisik pada Eugene, "Dia adalah nama kedua kan?" Setelah itu seorang menemukan seorang siswi sudah terbaring dengan rapi, dengan keadaan wajah sudah terbakar seperti Hyeji. Para dewan sekolah pun makin memanas dengan kasus kematian kedua ini, dan mereka meminta seorang detektif untuk menyelesaikan masalah ini, dan tetap merahasiakannya pada pihak luar. Pak Han masuk ke dalam kelas dan duduk di bangku siswi, dan ada sesosok tangan yang berkenalan dengan kakinya. Dia pun melihat ke bawah, namun tidak melihat apapun. Dan saat dia berbalik, sudah ada siswi yang adalah salah satu pelaku ritual, mengatakan bahwa semua ini adalah kutukan karena ulah mereka.
Mereka melakukan ritual untuk membalas perlakuan siswi lain yang telah membuli mereka. Namun Pak Han berkata semua itu tidak ada hubungannya dengan mereka, dan serta ikut prihatin atas perlakuan siswi lain terhadap mereka bertiga. Di perjalanan pulang, Nona Lee menemukan sebuah kotak yang berisi cermin dan beberapa benda lainnya. Saat dia melihat cermin itu, tampak bayangan Eugene berada di belakangnya. Eugene pun segera melarikan diri, dan bertemu kembali dengan kelompok siswi nakal yang selalu mengganggu dia. Sampai di rumah, ibu Eugene sangat khawatir, karena Eugene selalu pulang tengah malam. Tapi anehnya Eugene tidak ingat apapun, dan bahkan saat kemarin dia dimarahi ayahnya karena pulang tengah malam juga. Eugene pun bertanya pada ibunya, apakah ibunya kenal siswi bernama In-suk, karena mereka berada di sekolah yang sama pada saat itu. Namun ibu Eugene tampak sedang menyembunyikan sesuatu. Dan Eugene pun segera menuju kamar untuk segera istirahat. Sementara itu di tempat Nona Lee, dia menemukan sebuah foto dari kotak yang ia temukan tadi siang, dan di balik foto ada tertulis 1974. Foto siapa itu? Bagi yang tahu silahkan jawab, dan menangkan hadiah plus emosi berlebih karena mendengar ini. Kembali ke sekolah, tampak bertambah siswi yang tidak datang ke sekolah, dan berjumlah 7 orang. Tidak sampai di situ, seorang siswi mengabarkan pada Pak Han, kalau siswi bernama Jae-yun sedang melakukan aksi bakar diri. Seluruh orang yang menyaksikan itu pun menjadi histeris. Dan Nona Lee tampak dapat melihat ada sebuah tangan yang mengendalikan siswi itu, dan Nona Lee juga melihat hantu dari wajah Eugene yang sedang berada di depan siswi itu. Eugene pun melihat hal yang sama, bahwa ada sosok hantu di belakang Nona Lee. Eugene pun pingsan, dan kemudian setelah sadar, Eugene diinterogasi oleh si detektif. Namun Eugene tidak ingat apapun, dan berkata bahwa bukan dia yang membunuh mereka, tapi itu kutukan dari Kim In-suk. Beralih pada nama berikutnya, yang juga adalah teman Hyeji, mendengar bahwa Eugene memanggilnya untuk keluar dari rumah. Tapi Sojung mengatakan tidak bisa keluar karena sedang ada ibunya di rumah, dan dia akan mengerjai Eugene besok di sekolah. Tapi setelah itu, dia malah mengemasi barang-barangnya, dan berniat pergi dari desa itu. Sesampainya di perbatasan dia meletakkan barang bawaannya, dan berkata, "Aku tidak akan kembali ke tempat itu lagi." Saat dia mengangkat kantung bawaannya, tampak terasa kantung itu begitu berat. Saat dia memeriksa, tampak sepasang tangan keluar dari dalamnya, dan disusul dengan seluruh anggota badan, yang kemudian mendekap kaki Sojung, hingga dia tidak dapat bergerak. Kemudian sebuah mobil melaju dan menabraknya, hingga aktingnya di film ini berakhir. Berita tentang Eugene yang telah memanggil arwah In-suk pun telah sampai pada para dewan berdasi. Dan mereka berencana mengusir Eugene dan keluarga untuk pergi dari desa itu. Sementara itu di rumah Eugene, dia kembali bertanya soal Kim In-suk pada ibunya, dan Eugene minta pada ibunya, agar Eugene dikirim ke sekolah lain di luar desa itu. Kemudian ibu Eugene mengingat kenangannya, di mana benar bahwa dia memang satu sekolah dengan Kim In-suk pada saat itu. Dan diceritakan bahwa Kim In-suk adalah siswi yang tidak disukai oleh semua siswi lain, dan hanya ibu Eugene lah yang mau berteman dengan In-suk. Tidak hanya itu, ternyata Kim In-suk juga sering dibully oleh siswi lain, sama seperti Eugene. Dan meskipun In-suk buta, tapi dia bisa bersikap seolah dia adalah anak normal pada umumnya. Dan pula In-suk bisa membuat siswi yang telah membuli dan mengatainya sebagai penyihir, untuk melompat dari jendela hanya dengan menatapnya.
Setelah itu Ibu Eugene mendatangi kamar Eugene, dan mendapati Eugene sedang sangat ketakutan. Saat Ibu Eugene menggapai tangan Eugene, tampaklah hantu yang merasuki Eugene, bersamaan dengan hantu lain yang keluar dari dalam cermin. Dan kalau Mimin tebak, itu adalah hantu Kim In-suk, dan ibunya yang bernama Chun Hee. Kedua hantu itu kemudian merangkak ke atas wajah Ibu Eugene, hingga membuat mata Ibu Eugene jadi berselingkuh, yang satu ke kanan, dan yang satu ke kiri. Esoknya Eugene ditemukan gurunya sedang berdiri di depan kelas dan tidak berani masuk. Ternyata, semua murid tidak ingin belajar karena takut pada Eugene. Pak Han pun mengobrol dengan Eugene, dan Eugene berkata bahwa ibunya sedang dibawa ke rumah sakit karena ada masalah dengan matanya. Dan hanya berpesan agar Eugene tidak meninggalkan desa. Sementara itu di tempat Nona Lee ada sosok hantu yang muncul, lalu menunjukkan wajahnya di hadapan Nona Lee, yang membuat Nona Lee menjadi muntah dan mulai kesakitan. Pak Han pun membawa Eugene kepada Hokyung, dia adalah paranormal. Singkat cerita, Eugene dihipnotis agar Hokyung dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan terlihatlah semua kejadian, di mana Eugene dikendalikan oleh In-suk, saat peristiwa bakar diri dari para siswi yang ditemui Eugene. Dan arwah In-suk pun mempengaruhi Hokyung untuk melakukan hal yang sama. Tapi semua terhenti saat jam weker berbunyi. Kemudian In-suk pun hadir dalam tubuh Eugene, lalu Hokyung memegang tangannya dan berkata, "Jangan lari, aku berniat membantumu." Akhirnya terlihatlah masa lalu dari In-suk, di mana dia dibully beberapa siswa yang memakai kantung plastik untuk menutupi wajahnya. Namun In-suk dapat mengenali seseorang dari salah satunya dan meraih kantung itu. Kemudian kantung plastik itu dipakaikan pada In-suk, dan kemudian mereka membakarnya. Begitulah cerita kematian In-suk, dan alasan kenapa siswa yang mati beberapa saat lalu, selalu menggunakan plastik dan membakar diri. Setelah itu tubuh Eugene melakukan reaksi terbakar sebagai In-suk pada saat itu. Eugene pun berdiri dan kemudian pingsan. Setelah Eugene tertidur, Pak Han bertanya, bagaimana bisa In-suk mengenali seseorang dari mereka, sedangkan In-suk adalah gadis buta? Belum sempat dijawab, handphone Pak Han berbunyi, dan ternyata Nona Lee yang menelpon meminta bantuan. Pak Han pun segera pergi ke rumah Nona Lee, dan ketika ia sampai, Pak Han mendapati Nona Lee sudah terbaring lemah di ranjang. Pak Han mencoba membantunya, dan Nona Lee berkata pergilah menjauh, atau kau akan menyesal. Tapi anehnya, justru Nona Lee menyodorkan bibirnya kepada Pak Han. Yah, begitulah wanita, bilang jangan, tapi dia yang beraksi. Sekali lagi Nona Lee melakukan hal itu, lalu kemudian,